Yo, para ibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen waifu sape nih. Wah, udah lama banget gue nggak bahas dunia perwaifuan gitu kan. Dan ya terakhir kalau nggak salah gue bahas waifu itu di XD ya, pas bahas Akeno nggak sih? Dan iya, sekarang gue mau bahas waifu lagi nih. Dan kali ini waifu dari Kage no Jitsurekusa, yaitu Nenek Aurora yang ya dikenal sebagai Diabolos dan juga penyihir bencana. Nah sekarang Aurora itu kan udah jadi kodamnya Claire gitu kan. Ya yang ngejaga dan ngintilin Claire lah. Yang ya salah satu alasannya karena Claire itu punya kutukan Diabolos dan juga dapat darah vampir dari Elizabeth. Jadi ya udah keturunan Aurora mungkin ya, atau mungkin punya darahnya Aurora dan juga dapat darah vampir dari Elizabeth. Nah selain itu di volume 5 terungkap juga alasan Aurora memilih Claire gitu kan, karena dia pengen berterima kasih juga ke Cid yang udah bebasin dia dari Sanctuary. Makanya Aurora itu ya jadi kodamnya Claire yang notabene kakaknya Cid. Soalnya ya di mata Aurora Claire itu selalu dilindungi tuh sama Cid dari balik bayangan. Makanya buat membantu Cid untuk melindungi Claire ya Aurora memilih Claire sebagai inangnya. Yang dimana menurut Aurora Cid itu melindungi Claire karena Cid itu peduli sama Claire, yang padahal ya tanggapan Aurora itu salah. Cid melindungi Claire karena ya Cid nggak mau hidupnya jadi repot gitu kalau Claire sampai mati. Kenapa? Karena kalau Claire mati ya kan otomatis Cid itu ya harus menjadi penerus keluarga Kageno ya kan, masuk ke dalam keluarga bangsawan atau lebih tepatnya terlibat dalam masalah bangsawan, ikut dalam politik juga ya kan, karena kan ya dia menjabat sebagai kepala keluarga Kageno tuh kalau sampai Claire mati. Makanya ya Cid melindungi Claire biar ya dia nggak jadi kepala keluarga Kageno. Nah diketahui kalau Aurora itu mengalami amnesia dan ingatannya perlahan memudar tuh, tapi ya tetap aja dia sadar gitu dia itu siapa. Makanya pas dia pisah sama Cid ya kan dari Sanctuary itu, Aurora minta Cid buat ngebunuh dia kalau ketemu sama tubuh aslinya Aurora. Dan dari sini harusnya kita bisa ngambil satu kesimpulan kalau tubuh dan rohnya Aurora itu udah kepisah. Dan ya tubuh Aurora yang sekarang mungkin adalah tubuh Diabolos yang disegel di berbagai negara. Nah setelah Aurora jadi kodamnya Claire ya kan, dia suka ngelihat interaksi Claire sama cewek-cewek lain yang ngejar Cid. Contohnya ya kayak Alexia gitulah di volume 5. Terus Aurora juga cukup perhatian ke Claire, kayak ya ngasih tau lah kondisi tubuhnya Claire dan juga ya sering nyuruh Claire buat ngelatih tubuhnya biar bisa pakai kekuatan Aurora secara penuh. Terus beberapa kali juga Aurora ngasih tahu soal Cid adalah shadow ke Claire yang selalu ya melindungi Claire itu, tapi ngasih taunya nggak belak-belakan ya gitu loh. Dia ngasih taunya secara nggak langsung aja, yang ya semacam dikasih kode gitulah sama Aurora. Tapi ya karena yang kita omongin Claire yang punya harga diri tinggi ya pasti kagak bakal terima lah dan nggak bakal percaya juga lah ke Aurora yang jelas-jelas ngelindungin Claire aja sikapnya Claire masih kayak gitu loh. Apalagi ke Shadow yang ya sama sekali nggak pernah dilihat sama Claire lah kalau Shadow melindungi dirinya. Cuma ya Aurora nggak mau ngasih tahu secara gamblang aja gitulah soal Cid yang sebenarnya adalah Shadow, karena menurut Aurora lebih baik Claire nggak tahu aja lah sekalian gitu kan. Lagian itu juga yang dipengen Cid menurut Aurora. Ya menurut Aurora kayak gitu ya. Emang Cid nggak pengen ketahuan kalau dia adalah Shadow. Tapi ya alasannya beda tuh sama apa yang ada di pikirannya Aurora. Jadi ya Aurora mikir yang A sedangkan alasan sebenarnya itu B gitu loh. Terus di volume 5 juga ketahuan tuh kalau sebenarnya Fenrir, kursi kelima dari Ron Diabolos, itu udah tahu soal Aurora yang ngelawan sekte Diabolos, karena dari percakapan antara Fenrir dan Petos yang bilang Aurora melawan kita bukan? Ini bakal lebih merepotkan karena egonya mulai tumbuh setelah dia dibebaskan, yang mana ini merujuk ke arah rohnya Aurora yang telah dibebaskan dari Sanctuary sama Cid. Dan juga ya diketahui tuh kalau Aurora itu ya cemburu lah sama hubungan Cid dan Claire yang deket banget, yang mana ya ini bisa jadi indikasi kalau jangan-jangan Aurora itu juga punya adik atau ya punya kakak gitulah, intinya punya saudara. Nah Aurora itu cemburu karena dia nggak bisa berinteraksi secara langsung sama ya saudaranya itu gitu loh, nggak bisa sedekat itu kayak Cid ke Claire gitulah. Atau ya bisa juga indikasi kalau Aurora cemburu ke Claire gitu kan, karena ya dia nggak bisa berinteraksi secara langsung sama Cid. Cuma ya kayaknya beberapa kali Aurora ngobrol deh sama Cid. Dan ya jangan lupa juga Aurora itu punya indikasi yang kuat juga kalau dia suka sama Cid. Yang sebenarnya sih bukan indikasi ya, tapi ya emang udah jelas kelihatan banget. Dan ya itu bisa dilihat dari pertemuan pertama mereka dan pertemuan kedua mereka, yang dimana ya kan di pertemuan kedua Aurora merasa berterima kasih banget ke Cid, bahkan ya sampai nangis kan di pertemuan kedua.
Nah, dari info yang ada di gamenya nih ya, Aurora bilang ke Cid kalau Cid itu harus ingat dia, nggak perlu cinta, dia udah cukup kalau Cid bisa mengingat Aurora. Terus Aurora juga senang gitu kan waktu Cid nggak mempermasalahkan umurnya Aurora yang ya lu tau lah udah nenek-nenek. Nah, Aurora juga bilang gitu kan, seandainya dia sama Cid itu hidup di zaman yang sama gitu kan, udah pasti sejarah bakal berubah dan mungkin mereka bisa bersama. Dan Aurora juga ngasih Cid itu nickname dengan sebutan Dikuri Ningen atau manusia penuh kejutan. Nah, Aurora ya kan, itu juga orang yang peduli dengan yang namanya keluarga. Bahkan ya di gamenya Cid dapat nasihat tuh dari Aurora buat peduli sama keluarganya sendiri mumpung keluarganya masih ada, nggak kayak dia yang udah nggak punya siapa-siapa. Selain itu ya kan, sama kayak 3 pahlawan, Aurora juga jadi bahan eksperimen sekte Diabolos yang pengen bangkitin iblis Diabolos. Makanya Aurora itu dijadiin bahan eksperimen dengan ngebuat Aurora menjadi Diabolos itu sendiri, yang ya bisa dibilang kasusnya sama lah kayak Akane gitu kan. Ya kayak kata Modred lah di volume 4 yang bilang Aurora berasal dari dunia ini, tapi kekuatannya atau bisa dibilang ya bahan eksperimennya itu berasal dari dunia lain yang kemungkinan itu berasal dari dunia para monster atau malah ya dari dunia iblis. Dan ya kalau dalam mitologi Nordik gitu kan, soalnya ya Kage no Jitsurekusei kan ngambil referensi dari mitologi Nordik tuh, dan ya bisa jadi dunia itu adalah Helheim atau ya neraka gitulah. Jadi bisa dibilang Aurora mah awalnya sama aja kayak penyihir pada umumnya, cuma dia berbakat aja gitu kan. Makanya sekte Diabolos menjadikan Aurora sebagai bahan eksperimen. Sedangkan bahan-bahan eksperimen lainnya gitu kan kayak zat kimia, sifat-sifat iblis itu semua berasal dari dunia yang berbeda. Dan ya setelah ngelewatin masa eksperimen gitu kan, tubuhnya berubah tuh si Aurora menjadi iblis Diabolos yang nggak bisa mati sampai harus disegel sama 3 pahlawan terdahulu. Terus roh dan fisiknya itu juga dipisah tuh, yang dimana ya rohnya disegel di Sanctuary, sedangkan fisiknya ya dipecah lah di beberapa kerajaan. Nah, kalau soal kekuatan belum diketahui secara pasti gitu kan, full powernya Aurora itu kayak apa. Tapi kalau Cid bilang orang itu kuat atau cukup kuat, maka tingkatan kekuatan orang itu jelas nggak normal. Dan Aurora itu kan dibilang kuat sama Cid, yang berarti mungkin aja setara sama Cid atau bahkan bisa lebih kuat, karena ya belum ada bukti seberapa kuatnya Aurora. Dan itu dibuktikan dengan Aurora yang cuma modal tubuhnya Claire doang aja, yang udah jelas kekuatan sihir dan kekuatan fisiknya jomplang banget ya sama Elizabeth, tetap bisa imbang gitu, walaupun ya Aurora pakai fisiknya Claire bukan fisik utama dia. Terus kalau soal pertarungan tangan kosong atau hand to hand combat, belum ada yang tahu Aurora punya keahlian itu atau enggak, karena sejauh ini Aurora kalau gelut selalu pakai sihir dan senjata yang terbuat dari sihir. Tapi meski pakai senjata, Aurora itu ya master dalam 2 senjata tuh, yaitu pole arm atau tombak gitu kan, sama sabit. Yang lu bisa lihat lah keahlian Aurora pakai sabit itu mulus banget gitu kan, serasa ngeliat orang ngedance anjir Aurora pas megang sabit gitu. Dan ya kayak kata Cid, walaupun Aurora itu ahli dalam pakai senjata, itu bukan power utamanya Aurora, karena kekuatan fisik Aurora itu hanya 1 tingkat sama Alpha gitu loh. Jadi ya bisa dibilang kekuatan fisiknya ya biasa aja, dibilang kuat juga nggak kuat-kuat banget, dibilang lemah juga enggak gitu kan. Dan terbukti juga kalau Aurora adalah orang yang ahli dalam menganalisa gaya bertarung orang lain. Contohnya waktu lawan Cid pas pertama kali, Aurora tahu kalau Cid itu kuat, makanya ya segala jenis serangan itu kan hampir mustahil buat kena ke Cid, dan Aurora lebih milih pakai serangan AoE yang ke segala arah, dan itu juga pakai darah gitu kan, buat memperlambat pergerakannya Cid. Dan ya Cid aja sampai bilang kan kalau dia terhibur sama Aurora yang pas ya jadi lawan idealnya Cid di pertemuan pertama mereka, padahal itu cuma proyeksinya Aurora, bukan full powernya Aurora. Terus ketika lawan Elizabeth gitu kan, Aurora tahu gitu loh gimana cara mengalahkan Elizabeth, cuma ya karena yang dipakai tubuhnya Claire gitu kan, jadi ya masih begitulah, walaupun ya tubuhnya jomplang banget ya antara si Elizabeth sama Claire. Nah, sejauh ini cuma 2 orang tuh yang dapat pujian dari Cid ya kan kalau orang itu cukup kuat, yaitu Miss Dragon dan Aurora, yang menandakan kalau Aurora ya emang kuat gitu loh. Nah, beda dari Miss Dragon ya kan, yang dari lahir udah punya tubuh biologis yang nggak mungkin mati. Aurora bisa punya tubuh yang nggak bisa mati, itu bukan karena dia dari lahir udah begitu, melainkan karena eksperimen yang dia lakukan sejak kecil, yang dimana sekte Diabolos memasukkan semua jenis zat kimia dan juga sifat iblis sampai Aurora punya tubuh iblis Diabolos
yang nggak bisa mati sampai harus disegel sama 3 pahlawan terdahulu, yang bahkan setelah dimutilasi dan disegel malah jadi lebih parah dari Miss Dragon. Miss Dragon itu kan auto regen tuh kayak gue bilang, tapi ya rohnya tetap satu gitu, yaitu Miss Dragon tok ngono loh. Sedangkan Aurora yang udah jadi Diabolos pas dimutilasi gitu kan dan disegel, mereka tetap masih hidup tanpa batas waktu dan bisa terus ngasilin sel dan darah iblis. Ditambah setiap potongan tubuh Aurora itu punya kepribadian masing-masing sesuai sama jiwa Aurora terdahulu yang menganggap semuanya adalah musuh, termasuk sekte Diabolos, manusia, beastman, dan ya intinya segalanya adalah musuh. Jadi ya setiap potongan tubuh Aurora itu punya jiwa Aurora terdahulu tuh. Terus Aurora juga punya sensor yang kuat banget gitu kan, yang wah ini kayak sensor yang bahkan lebih baik dari penciumannya Delta gitu kan. Bahkan ya dia bisa tahu identitas orang lain walaupun ya orang itu lagi nyamar sekalipun. Contohnya ya cheat gitu kan. Dia bisa tahu cheat itu adalah Shadow tanpa dikasih tahu gitu, dan ya dia bisa tahu juga di mana lokasi cheat sekalipun cheat lagi menyamar menjadi Shadow. Contohnya kayak waktu cheat di tempatnya Elizabeth tuh di Red Tower ya kan. Aurora bisa langsung tahu kalau itu adalah cheat yang lagi menuju ke tempat mereka. Jadi ya kalau cheat ganti mode ke John Smith ya kan, itu juga tetap bakal ketahuan lah sama Aurora. Bukan cuma cheat yang jadi John Smith doang, tapi lokasinya juga bisa ketahuan sama Aurora. Terus Aurora juga punya pengetahuan yang luas banget gitu kan tentang kitab suci kuno. Makanya Aurora bisa baca bahasa kuno dan rune kuno juga. Hal itu ya dikarenakan semasa dia di eksperimen gitu kan di tempatnya sekte Diabolos, di lab sekte Diabolos, Aurora itu wajib mempelajari kitab suci kuno. Selanjutnya gue mau bahas kekuatan inti dari Aurora, yaitu sihir. Walaupun belum diketahui secara pasti, tapi Aurora adalah pengguna sihir paling broken di Kage no Jitsurokusa. Kalau cheat dia kan broken di segala aspek tuh, tapi ya kalau diadu sihir doang nih sama Aurora, udah dipastikan cheat bakal kalah kalau cuma ngadu sihir ya. Begitu juga sama Miss Dragon yang dia broken karena sifat magicnya gitu kan, sifat magic di tubuhnya. Tapi kalau pure ngadu kekuatan sihir doang, maka Aurora tetap yang bakal menang. Sebroken itu sihirnya Aurora. Dan hal itu dibuktikan waktu Aurora memasuki tubuhnya Claire, yang dimana dia mampu memanipulasi semua darah yang udah ada di bawah kendali Elizabeth. Padahal ingat, dia pakai tubuh Claire yang tubuhnya jomplang banget sama Elizabeth. Baik itu kekuatan fisik, kekuatan sihir, kontrol mana dan lain-lain, itu jomplang semuanya. Tapi itu semua bisa diakalin sama Aurora. Dan ya yang tadi gue bilang gitu kan, yaitu menunjukkan seberapa brokennya Aurora dalam hal sihir. Terus rohnya Aurora yang disegel di Sanctuary, ingat ya, ini disegel loh. Lu bisa bayangin kan, itu udah disegel, terus cuma sebatas roh doang, tapi dia bisa manggil Shadow buat masuk ke Sanctuary, ke tempatnya gitu loh. Nah, Aurora itu juga seorang spellcaster tuh, yang bisa mengeluarkan berbagai mantra dan segel yang sifatnya untuk nge-support atau nge-debuff. Contohnya yaitu segel yang ada di tangannya Claire tuh buat membantu Claire bisa mengendalikan darah vampir di tubuhnya Claire biar tidak ngamuk, dan ya Claire bisa pelan-pelan lah untuk mempelajari kekuatannya itu. Ditambah Aurora itu juga bisa pakai segala jenis elemen sihir tanpa terkecuali, mau itu api, air, bumi, angin, cahaya, kegelapan, gravitasi, ya semuanya, semua jenis sihir yang ada di dunia tanpa terkecuali bisa dipakai sama Aurora. Dan ya sebagai penyihir paling broken dengan julukan penyihir bencana, itu bukan hal yang aneh gitu Aurora bisa melakukan itu. Cuma kalau warna sihir, Aurora nggak sebroken Miss Dragon yang punya semua warna sihir. Balik lagi, Miss Dragon adalah makhluk dengan sifat magis dunia ya kan. Wajar dia punya semua warna sihir. Sedangkan Aurora, warna sihirnya Aurora itu cuma satu, yaitu merah. Sama kayak Elizabeth, makanya auranya atau ya energi sihir yang keluar dari tubuhnya Aurora itu warnanya merah. Nah, itu juga membuat ya kan Aurora memiliki sihir darah yang tingkatannya sangat ekstrem karena ya warna itunya merah kan, warna sihirnya dia merah. Sampai dia bisa mengendalikan darah musuhnya itu sendiri, dengan catatan ya, musuh itu terluka gitu kan, yang ngeluarin darah dari tubuhnya gitu loh. Dan ya itu bisa dikendalikan lah sama Aurora. Dan yang lebih parah lagi, Aurora bisa mengendalikan darah jadi kayak slime sweetnya Cheat yang dirubah ke berbagai bentuk. Contoh kasusnya ada di season 2. Itu waktu tubuhnya Claire jadi tubuhnya Aurora. Aurora bilang sendiri kan ke Beta kalau konsepnya itu sama kayak Cheat dan Shadow Garden. Yang dimana ya kan sihir darah dipakai menjadi seperti sihir
slime. Tapi ya itu juga bukan karena sihir doang gitu loh, bukan karena sihir darah doang maksudnya. Ada tambahan sihir cahaya juga. Jadi ya dari sini kita tahu sihir slime cheat dan sihir darahnya Aurora itu punya konsep yang sama. Dan Aurora juga bisa mengendalikan darah keturunannya sesuka hati, sama seperti yang dilakuin Elizabeth, yang dimana ya Elizabeth aja gitu kan yang bisa dibilang mungkin keturunannya Aurora atau mungkin ya punya darah Aurora lah, bukan keturunan. Itu bisa mengendalikan kutukan Diabolos gitu kan. Ya contohnya ke Beta, ke Rose, 664, 665 gitu kan. Ke Claire gitu. Dan itu nggak menutup kemungkinan kalau Aurora juga bisa ngelakuin hal yang sama. Kenapa? Ya karena kan semua kutukan Diabolos ya berasal dari darahnya Aurora. Maka ya itu bukan hal yang mustahil. Yang Elizabeth aja bisa, masa Aurora yang jelas-jelas originalnya nggak bisa gitu loh. Nah, Aurora itu juga punya sihir yang menurut gua cukup broken gitu kan, yang sampai sekarang ya antara Cid belum bisa make atau emang Cid nggak bisa make sihir itu, yaitu sihir menciptakan senjata dari ketiadaan. Dan ya Aurora bisa menciptakan berbagai senjata, dan ingat ini bukan dari darah melainkan dari logam. Jadi beda kasus sama Elizabeth yang menciptakan sabit dari darah, Aurora menciptakan senjata atau sabitnya itu dari logam gitu loh. Dan ya logam itu ya kan dari ketiadaan, dan itu bukan cuma satu tapi banyak banget Aurora bisa menciptakan sampai bisa dijadikan gelombang serangan gitu senjatanya. Dan ya dia bisa ngarahin itu senjata kemana aja lah sesuai keinginannya dia. Jadi ya bisa dibilang ini sihir logam gitu kan. Dan ya wajar sih Aurora bisa melakukan ini karena kayak yang gue bilang tadi, Aurora bisa semua jenis sihir. Nah, Aurora itu juga mirip tuh sama kayak Cid yang sama-sama bisa meniru teknik orang lain dalam sekali lihat. Dan ini kasusnya ada di season 2 episode 3 waktu Aurora meniru teknik I am Orange Atomic Cid. Ya, di sini banyak yang gak percaya dan bilang mustahil gitu kan Aurora bisa meniru teknik Cid. Itu kan teknik khususnya Cid. Cid aja udah bertahun-tahun mempelajari teknik itu dan bla 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 bla, pada gak percaya lah. Tapi nyatanya Aurora benar-benar bisa mengcopy segala jenis sihir tanpa terkecuali. Gak cuma Aurora sebenarnya, Miss Dragon dan Cid juga bisa karena ya mereka bertiga itu adalah karakter yang memahami konsep sihir itu sendiri. Jadi ya di anime, di series Kage no Jutsu Rekusa, selama lu bisa memahami konsep sihir, inti sihir ya kan, ya lu bisa meniru segala jenis teknik sihir gitu loh. Dan ya di anime sih gagal gitu karena tubuhnya Claire itu tidak mampu menahan tekanan yang diberikan dari I am Orange Atomic. Dan ya itu bukan karena sihirnya nggak cukup ya. Kalau sihirnya mah cukup, sihirnya Claire cukup. Karena kayak kata Cid gitu loh, I am Atomic itu bukan jumlah dari energi sihir, melainkan kontrol energi sihir. Jadi ya bukan kuantitas sihir melainkan kualitas sihir itu sendiri. Nah tambahan dikit gitu kan, karena I am Atomic itu bukan soal kuantitas energi melainkan kualitas energi ya kan. Aurora beranggapan harusnya Shadow Garden dan Claire ya kan yang dapat berkah kekuatan Shadow itu bisa melakukan itu, karena orang yang mendapatkan berkah dari Shadow atau kekuatannya Shadow atau kekuatannya Cid gitu kan ya harusnya bisa melakukan itu gitu loh. Dan Aurora nggak sadar aja ya kan kalau kualitas penyihir zaman sekarang itu udah semakin lemah dari waktu Aurora masih hidup atau ya dari zaman perang dulu lah. Dan ya itulah soal nenek Aurora yang mungkin ya lu mewaifukan Aurora kan. Aduh. Jadi siapa nih yang waifunya nenek-nenek yang satu ini? Coba tulis di kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan ya kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike kocok. Gua gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.